Kalimantan Timur katanya kan mau jadi ibu kota ya. Nah, nama ibu kotanya itu Kabupaten Samboja gitu kan. Kalau teman-teman tahu Kak ini Tolha, tahu gak sih? Tolha Rabani, pokoknya konten kreator gitu kan. Itu di situ gitu. Nah, tapi kalau dari tempat aku mungkin sekitar beberapa jam, 4 jaman gitu kali ya, atau 4 jam lebih gitu. Ya sekitaran segitu. Gitu. Terus aku kuliahnya juga di Kalimantan Timur di Universitas Mula Warman. Nah, terus bentar. Ya, kenapa yang nge-lag terus? Dia aku aman sih. Nggak, kayak aku nggak bisa ngeklik buat slide selanjutnya gitu. Oh iya. Ya, it's all nge-lag. Oh, ini bisa. Kayaknya ini deh, aku juga pernah sih kayak nge-lag gitu, itu harus diklik lagi layarnya 2 kali, terus baru diklik kanan. Klik tombol kanan. Nah, jadi kenalan dikit ya. Aku sekarang itu kegiatannya kerja, terus jadi freelance ilustrasi juga atau desain, terus ada beberapa project. Kalau yang teman-teman di Bandung atau kenal Teh Kartini, kayaknya awal tahu aku dari teman cerita ya, Udah. Iya, kalau aku dari teman cerita. Nah, jadi aku desainer di teman cerita. Jadi teman cerita itu kalau teman-teman belum tahu ininya Teh Kartini gitu. Jadi kayak salah satu yang diinisiasi oleh Teh Kartini orang Bandung gitu ya. Teman-teman pada tahu gak sih? Nah terus aku aktif juga di Bilik Segara, teman-teman boleh kepoin nanti. Jadi itu kayak apa ya, project kebaikan lah gitu, project kebaikan. Kebetulan kemarin baru kelar ini apa sih project namanya Berkisah Akhir Tahun. Jadi Berkisah Akhir Tahun itu di Desember gitu ya, sebagai penutup 2020 kita ada kayak setiap hari bercerita dengan tema-tema yang ditentuin kayak gitu. Terus tapi teman-teman boleh kepoin aku di Hana Iswari gitu ya. Terus ini aku juga mau kenalin karakter aku di Instagram, ada namanya Hani sama Hanif gitu. Nah jadi sebelum nanti kita praktek gitu ya, sebelum kita praktek boleh aku iniin dulu tentang Instastory niat gitu. Jadi kayak kan ini ya, mungkin kita kalau misalnya belajar apapun gitu ya, contohnya kita belajar tentang Islam gitu. Kalau kita belajar dari kecil, kita tuh selalu ditanya gimana caranya gitu. Misalnya gimana caranya kita sholat, gimana caranya kita ngaji, gimana caranya kita bersabar, dan sebagainya gitu. Tapi mungkin kita lupa dengan kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus berdakwah kayak gitu kan. Nah jadi mungkin kita mulai dulu dari kenapa harus bikin Instastory niat gitu ya teman-teman. Jadi ini bercandaan aja sih, kayak kalau soalnya teman-teman aku tuh selalu bilang, ya ampun Han, Instastory-nya itu berapa jam ya buatnya gitu-gitu. Jadi kayak aku selalu bercandain teman aku kayak, kenapa kalau bisa susah, kenapa harus mudah gitu. Itu bercandaan aja. Tapi sebenarnya beberapa alasan yang ini tuh
pertama bisa jadi kayak daya ganggu gitu atau distraksi. Jadi daya ganggu atau distraksi, tadi kan contohnya ini ya, Kak Rauf udah ngasih tahu gitu, kayak belum pernah ada gitu ya, biasanya belum pernah ada temen-temennya Kak Rauf yang instastory-nya tuh niat kayak gitu. Nah, jadi itu kan menjadi distraksi atau kayak daya tarik aku buat teman-teman online aku gitu ya di Instagram. Jadi dengan distraksi itu kayak ada yang beda nih gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ngelihat dari sekeranjang apa ya, sekeranjang apel merah gitu ya. Terus di situ ada satu doang apel hijau, pasti teman-teman secara visual matanya itu ngelihat si apel hijau itu gitu kan. Walaupun misalnya si apel merahnya tuh pada bagus-bagus kualitasnya gitu, tapi karena ada satu doang si apel hijau, pasti otomatis mata kita tertuju ke sana kayak gitu. Nah, itu bisa diartikan distraksi gitu. Misalnya kalau secara kehidupan sehari-hari ya, misalnya teman-teman itu suka nulis gitu. Kayak misalnya Kak Rauf kan dia penulis gitu ya, suka nulis, suka bikin project, bla 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 kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi distraksi atau namanya tuh personal branding gitu. Jadi kalau misalnya brandingnya Kak Rauf itu penulis, terus aktif di kegiatan project-project, terus misalnya teman-teman ada juga yang suka apa ya, suka olahraga gitu, suka menjahit, suka memancing atau apapun itu yang kayak orang itu kalau ngelihat itu atau ngebaca kalimat itu atau apapun yang terlintas akan hal itu selalu ingat teman-teman gitu. Misalnya kayak penulis gitu ya, terus kayak ingat Karauf gitu. Terus misalnya memancing gitu, misalnya siapa di sini? Misalnya Surya gitu ya, Surya Marwadi gitu. Terus misalnya apa menjahit gitu, misalnya Siti Rahmatiara gitu. Kayak kalau misalnya kita ingat akan hal itu, pasti kita ingat teman kita gitu. Kayak misalnya siapa ya? Kayak yang punya distraksi, misalnya maju mundur cantik, teman-teman keinget siapa? Syahrini kan. Iya kan, Syahrini kan. Nah, jadi itu kayak distraksinya dia, daya ganggu dia, personal brandingnya dia, yang sehingga kita kalau ingat akan hal itu, ya ingat itu gitu. Misalnya dari teman-teman gitu ya, ngebuat organisasinya lebih ke literasi gitu. Misalnya kayak, oh kita mau nguatin di literasi ini gitu. Kayak misalnya setiap seminggu pasti ada kajian tentang literasi ini gitu. Atau misalnya tentang apa namanya, tafsir Al-Quran gitu. Jadi kayak kita tuh ada personal brandingnya gitu. Kita ada sesuatu hal yang menjadi ciri khas kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi daya ganggu teman-teman. Teman-teman punya keunikan sendiri gitu, apalagi semenjak pandemi kan kayak semua orang nggak pernah berhenti dari gadget gitu ya, entah laptop, entah HP gitu ya. Jadi bisa dimulai, nggak apa-apa udah 2021 gitu ya, walaupun pandeminya udah happy anniversary gitu. Tapi nggak apa-apa, kita baru ngebuat branding gitu, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat dalam belajar. Terus, nah bisa ngebangun mood. Jadi teman-teman tahu Aulion nggak? Yang direkturnya Rewind 2020. Nah, jadi Aulion itu pertama kali banget sebenarnya aku ngeliat instastory yang kayak, wah menarik nih gitu ya. Itu tuh dari Aulion. Kalau gak salah 2000, kan awalnya ada instastory itu 2017 ya. Pertama banget Instagram mengeluarkan fitur story gitu. Itu 2017 Desember. Terus aku tuh ngeliat Aulion 2018. Kayak, wah ternyata Instastory itu bisa diwarnain ya gitu. Ternyata Instastory itu bisa
dikasih ini itu gitu, apalagi 2018 atau 2019 gitu. Itu barusan ada fitur gift dan sebagainya gitu. Jadi kayak awal-awal Instastory gitu ya. Instastory aku tuh full warna banget dan full gift gitu, kayak bagus atau menarik sih gitu ya. Tapi pusing gitu. Kalau aku ngelihat sesuatu kayak laut tuh kayak pusing gitu, kayak terlalu banyak nih, penuh gitu kan. Cuman itu maksudnya berarti Leon dengan instastory-nya yang menarik gitu ya, itu tuh dari aku pribadi, kalau misalnya dia nge-instastoryin bener-bener bisa ngebangun mood aku gitu. Awalnya misalnya yang aku kayak lagi bete gitu, atau lagi apa ya, lagi ngeja atau apapun gitu, itu tuh kalau ngelihat instastory dia atau hal yang seru gitu ya, karena dia juga ceria juga sih gitu ya, nge iniin di instastory gitu, itu bisa banget ngebangun mood kayak gitu. Misalnya kayak, ih bagus ya gitu, apalagi mungkin kebetulan aku ininya visual gitu ya, visual. Jadi dengan ngelihat sesuatu yang menarik, aku bisa ngebangun mood aku kayak gitu. Jadi kayak, wah menarik ya, wah bagus ya kayak gitu. Dan itu kan apa ya, kita bisa mendapatkan pahala secara apa ya, secara nggak sengaja gitu kan, secara nggak sengaja yang kayak udahlah buat instastory niat gitu. Ternyata kita bisa nyenengin orang gitu. Kayak contohnya si ini kan Aulion, dari aku pribadi aku ngerasa mood banget gitu ngelihat instastory-nya dia yang dengan ceria, warna-warna kayak gitu. Itu ngebangun mood aku kayak gitu kan, pahala buat dia gitu. Nah siapa tahu teman-teman dengan nanti ngebuat instastory yang niat gitu ya, dengan ya punya ciri khas gitu, itu bisa menjadikan ladang pahala yang kita bisa nggak sengaja dapetin gitu. Nah ini jadi kayak atau gini deh, misalnya aku tuh dari awal-awal instastory itu kan yang lumayan niat, teman-teman aku tuh kepo gitu kan, Han gimana caranya bisa bikin kayak gitu gitu. Terus atau teman-teman aku secara dunia nyata itu nggak terlalu deket gitu ya, tapi gara-gara aku instastory-nya ngebuat dia ngebales gitu, itu kan jadi silaturahmi lagi gitu, kayak kan itu gimana caranya, kok aku gak bisa kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi misalnya langsung aku kasih tahu kayak gitu. Terus jadi kan eh, aku juga dapat mungkin ya, insya Allah amin gitu, dapat pahala silaturahmi, dapat pahala ngasih apa ya, ngasih tahu tutorial gitu atau apapun gitu. Kayak teman-teman jangan remehin yang misalnya teman-teman cuma ngingetin jangan lupa apa ya, jangan lupa tersenyum gitu, sesimpel jangan lupa tersenyum. Ternyata teman-teman kita yang di sosial media gitu ya, pas saat baca itu misalnya lagi sedih gitu, lagi nggak mood, lagi bete gitu, atau apapun yang lagi nggak baik lah hatinya gitu. Terus tiba-tiba kita cuma ngingetin jangan lupa senyum gitu, atau kayak jangan lupa makan gitu, atau kayak apa gitu. Itu kayak ternyata orang itu beneran senyum, atau orang itu misalnya dia gara-gara kerja terus lupa makan gitu ya. Itu beneran ngelakuin apa yang kita kita apa ya, kita instastoryin gitu ya misalnya, atau kita ingetin di sosial media, terus ngelakuin akan hal itu gitu. Apalagi kayak misalnya kita ngingetin misalnya hari Senin besok gitu ya, ngingetin puasa sunnah gitu, puasa sunnah Senin Kamis. Terus beneran ada teman kita dong yang ngelakuin itu. Kayak kebayang nggak pahalanya di kita, kayak teman kita ngelakuin itu gara-gara kita ngingetin gitu. Ya walaupun emang ini ya hidayah dari Allah gitu, Allah yang menggerakkan menggerakkan apa sih tangannya teman kita buat ngeliat instastory kita gitu. Tapi eh, kan kita nggak mungkin dapat pahala itu gitu kalau misalnya kita nggak ngelakuin gitu kan. Nah jadi
jangan remehin sekecil apapun hal yang mungkin kita bagi ke teman-teman kita gitu. Walaupun hanya sebatas instastory gitu. Apalagi dengan kita ngebuat instastory niat gitu yang kayak orang jadi tertarik, nggak cuma udah skip aja lah, skip swipe kayak gitu kan. Jadi itu deh bisa jadi alasan kenapa kita harus instastory niat. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Aku nggak maksa. Cuman ya yang penting teman-teman tergambarkan dulu gitu. Kenapa sih di zaman sekarang instastory itu penting gitu. Apalagi sebenarnya ya teman-teman, instastory itu juga bisa naikin engagement-nya kita gitu. Misalnya kan ini ya, sebenarnya engagement itu dilihat dari postingan feed Instagram. Tapi kalau misalnya kita bikin instastory yang menarik, terus orang replay, terus orang atau share atau lama, kan kadang kalau ngelihat itu kita kayak pencet pencet ininya kan, apa sih, pencet layarnya buat kita ngelihat gitu. Atau kayak kita langsung swipe aja itu kan beda gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nanti coba yang akunnya udah general gitu ya, udah kok general, akunnya bisnis gitu. Coba lihat di kolom insight itu ternyata nggak cuma dari postingan feed di Instagram gitu, tapi kayak dari story dia ngerekap replaynya berapa, terus nge-save atau nge-share-nya berapa kayak gitu. Jadi kayak aku sering iniin misalnya aku nge-insta story gitu ya, terus aku nge-mention temen aku gitu. Aku ngelihat apa berapa orang yang nge-tap mentionan aku ke teman aku kayak gitu. Jadi kayak berpengaruh nggak sih dari instastory aku ini kayak gitu. Jadi bisa naikin engagement misalnya apa akun organisasinya teman-teman kayak gitu. Gitu deh. Nah, terus ini beberapa tools sih yang aku pakai, tapi sebenarnya di akhir 2020 aku nggak terlalu sesering itu buat bikin lagi yang kayak dulu-dulu gitu, karena di akhir 2020 itu aku lebih banyak belajar ini sih, belajar apa, ilustrasi gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat Instagram aku gitu ya, jadi aku lebih banyak ngeiniin di feed gitu. Jadi tapi kita belajar aja. Oke. Okay. Nah, yuk kita buat. Nah, terus aku mau ngasih tahu dulu yang mungkin nanti kita bakalan buat ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah kebiasa, BTW di sini teman-teman udah ini nggak, maksudnya udah ngelaksanain, udah sering buat kayak instastory niat atau hal yang dibuat di gadget gitu. Kan maksudnya yang bagus tuh nggak harus selalu dari laptop gitu kan, atau kayak peralatan yang canggih gitu kan. Dari HP sebenarnya kita bisa loh kayak gitu. Oh, itu Hana ada yang jago PPT Tuhan, namanya Dava. Oh iya. Dia pokoknya jago banget deh bikin motion di PPT, desain. Bikin Keren. sendiri manual. Iya, manual, ilustrasi di PPT. Mantap. Mantap ya. Mantap. Iya, aku punya, ada temen kantor aku juga gitu, kayak bikin animasi pakai PPT yang apa sih, ditambahin efek-efeknya gitu kan, terus nanti diekspor gitu-gitu. Sebenarnya aku dari dulu mau nyoba kayak udah lama kayak mau nyoba tapi nggak nyoba-nyoba. Terus jadinya ya udah pakai HP doang atau sekarang pakai tab gitu. Bentar ya, aku
Nah, sebenarnya ini aku bikinnya di laptop sih. Ini pakai Corel Draw. Ini juga. Tapi kita bisa sih membuat kayak gini gitu tuh dari HP doang sebenarnya. Iya. Dan ini kurang lebih yang nanti kita mau. Kenapa aku nggak ngasih lihat yang ini ya? Ini sebenarnya kurang lebih sama yang aku kasih lihat nggak sih? Tahu? Iya. Iya kan? Iya sih sama. Udah aku kasih tahu juga ke grup. Nah sebenarnya teman-teman di sini juga kan challenge-nya itu bikin quote selama 120 hari ya. Walaupun 120 hari ini bukan nggak maksain gitu. Pokoknya harus 120 hari. Terus kalau ngutang harus ditambal, enggak. Tapi ya seikutin countdown-nya aja. Karena kan pengen nyambut Ramadan dengan belajar istiqomah dari hal kecil. Jadi kebanyakan dari mereka, dari teman-teman di sini, udah banyak yang edit ini sih, pakai aplikasi di HP. Cuman masih simple kayak di Canva atau yang simple-simple. Cuman udah banyak juga yang lumayan. Tapi boleh lah. Ini kan hal baru belajar sama Hana. Jadi silakan nanti Hana boleh bimbing kita semua. Dosen pembimbing ya. Pembimbing. Aku juga, tapi aku tuh awalnya sebenarnya kayaknya Ramadan 2019 deh. Tapi itu aku bukan hamin Ramadan gitu, tapi kayak pas lagi Ramadan. Ini kan kayak ini juga kita lihat. Ini kayak Ramadan 30 hari lagi gitu. Terus merayakan Ramadan kayak gini. Tapi sebenarnya aku tuh dulu awal tahu Canva, aku emang pakai Canva gitu. Terus aku nggak pakai lagi gitu, kayak soalnya dulu, nggak dulu banget sih teman-teman, aku nggak setua itu kok. Maksudnya pas aku tahu Canva, terus ternyata aku mikir kayaknya kalau dari Canva aku tuh pakai template kayak gitu. Ya walaupun bisa diotak-atik sih gitu ya. Terus jadinya aku nggak terlalu ngulik Canva lagi. Terus aku malah nyoba-nyoba pakai PixArt gitu-gitu loh. Jadi yang lebih ke aku ngebuat sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau pas ini ya, aku pas bikin-bikin Instastory gitu, itu tuh bingung juga kayak bagusnya gimana ya, inspirasinya gimana gitu. Soalnya kalau sama kan kayak bosen juga kan, apalagi nanti teman-teman setiap hari gitu ya. Ini aku tapi nggak konsisten selama berapa setiap hari sih, ini kayak day 12 Ramadan, ini day 15, ini day 17, gitu-gitu kayak. Jadi ini pokoknya ini kebanyakan ya. Aku cuma cari background, terus aku filter. Kalau teman-teman biasa pakai Lightroom atau VSCO, terus atau yang lain gitu ya, itu terus tinggal dikasih tulisan gitu. Sebenarnya simpelnya kan gitu ya, kayak teman-teman kalau misalnya pakai Canva boleh gitu, tetap pakai Canva boleh. Kalau misalnya dari aku tuh biasanya cuma pakai Fonto doang ini, selain filter ya. Filter, aku filternya pakai VS Code, terus ini aku pakai Fonto, itu aplikasi, aku suruh download Fonto kan ya? Iya. Ya, Fonto, itu aplikasi buat masukin tulisan yang kita custom gitu kan. Kalau di HP nggak kayak di laptop ya, yang kita bisa install font terus langsung otomatis gitu ya masuk di dalam semuanya gitu, Microsoft atau apapun itu gitu. Nah kalau di HP aplikasi buat ngeiniin, kalau teman-teman belum tahu namanya Fonto gitu. Jadi kayak tinggal dikasih tulisan udah gitu. Nah ini 2000 berapa ya aku ya, 19 apa ya, ini aku mulai kayak
nyoba-nyoba video. Ya deh, kita coba buat yang banyak banget ya, Bun. Kita coba buat yang kayak ini kayak PPT-nya masih di sini. Apa emang belum gerak? oh iya, dari tadi aku nggak anuin Chrome. Enggak. Demi Allah, nggak Demi. ngomong lagi. Tadi tuh aku bingung, ini emang sengaja apa gimana ya? Sebentar, kayak tadi aku settingnya cuma di PPT tadi. Iya, teman-teman juga kalau ada yang ngerasa janggal karena sinyal mungkin ya, boleh ya langsung ngomong di chat Zoom biar saling ingetin aja kita. Ya, Bang. Ini udah ke Chrome. Nah, udah. Sekarang lihatnya apa? Ini Instagram. Oke. Nggak ngomong lagi dari tadi, aku udah bilang ini gitu. Tadi aku kira emang Jaringan. aduh, sorry Han. Nih, jadi ini itu aku buatnya di Corel di laptop. Tapi sebenarnya bisa banget kita buat kayak gini di HP doang. Gitu. Dengan kita apa sih namanya? Yang penting ada fontnya, udah bisa gitu. Atau yang kayak gini. Jadi apa ya? Maksudnya walaupun kita buat di HP gitu ya teman-teman, tapi kita bisa mencoba kualitasnya itu kayak kita bikin di laptop gitu dengan aplikasi yang ya katakan ribet gitu. Itu bisa sih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum menyediakan foto gitu ya, belum menyediakan foto atau bingung pakai apa sih namanya foto yang mana kayak aduh Kak, HP aku kentang gitu ya. HP aku kentang, aku juga gitu. Jadinya nggak punya terlalu banyak stok foto gitu. Biasanya kalau aku sih nge-screenshot orang yang ngebagiin wallpaper gitu. Atau bentar. Atau enggak aku tuh biasanya download kalau teman-teman tahu ini enggak unsplash.com atau beberapa website lain yang ngebagiin apa sih namanya wallpaper gratis gitu, foto-foto gitu. Tahu ini enggak? Jadi kayak ini tinggal di-download aja gitu ya. Misalnya apa kita ada saran nggak? Kita mau download gambar apa? Ayo, ada saran nggak teman-teman? Atau apapun gitu. Tentang 2021 kali ya. Tapi aku pakai HP sih nantinya. Ini kita nah teman-teman download dulu, siapin dulu ya, siapin ininya, apa sih namanya? Siapin bahannya. Kayak siapin aplikasinya kan Fonto sama PixArt ya. Fonto sama PixArt. Terus download font. Nah, kalau teman-teman mau nyamain font yang kayak tadi, kebetulan itu fontnya ini loh, anak-anak apa sih namanya? MDC. Apa namanya? Muslim Design Community. Tahu gak? Tahu kan? Iya. Tahu kan ya? Hunting font di situ kan. Iya, nah itu kan fontnya yang modelnya kayak gini ya. Yang kayak emang kalau dibikin ini tuh terlihat dengan jelas gitu. Kayak gitu kan. Nah, ini nama fontnya kayak gini ya. Nama fontnya tuh Bernier. Teman-teman download dulu. Ntar ya, aku pindah ke HP. Selain Canva, teman-teman biasanya ngebuat pakai apa? Atau ada yang nyoba ini nggak? Aplikasi kayak ilustrasi gitu?
Pixel Lab. Krelo. Ya aku baru tahu ada namanya Krelo. Polish Ibis Pen. Oh, ada yang pakai Ibis Pen. Polish Mojo. Mojo ini ya. Kalau Mojo tuh video ya. Motion kalau nggak salah deh. PixArt. Iya kayak motion gitu. Pixel Lab. Oh iya. Pixel Lab sebenarnya kurang lebih aja kan sama kayak PixArt gitu. Shutterstock bayar. Ya Shutterstock bayar. Kalau Unsplash nggak bayar kok. PP gitu. Bisa diinin juga kan, apa komersialin juga. Apa? Shutterstock ya. Medibank. Oh, ada yang pakai Medibank. Boleh ini nggak? Apa sih namanya? Oh, bisa. Ini aku screen dari HP ya, teman-teman. Udah kelihatan kan layarnya? Udah. Pinterest buat nyari inspirasi. Oke. Nah, jadi sejam ya. Udah hampir sejam dong belum praktek. Nah, jadi teman-teman, pertama kita kalau udah pada download fontnya nggak? Beberapa udah sih. Udah aku kasih linknya juga buat download. Oh, oke. Nah, jadi kalau mau nyamain fontnya ya, kan misalnya teman-teman udah download gitu ya. Terus kayak filenya itu pastinya rar kan, kayak zip gitu kan, ya kan ya. Nah, terus itu caranya biar masuk ke Ponto gitu. Kalau gak salah PixArt tuh juga, bentar aku coba ya. Nih, jadi misalnya contoh ya, ini aku font sembarang aja yang kemarin sempat aku download. Jadi kayak misalnya ini kita kompres dulu, terus kita oke gitu kan. Nah, terus dia nanti ada ngebuat file gitu. Nah, udah kan ini filenya. Terus kayak gini ya. Nah, kita cari yang ini, yang format di belakangnya OTF atau TTF biasanya dia. Jadi kalau format font itu OTF atau TTF gitu. Nah, kalau udah kita dapat, biasanya dia ada di 2 folder gini ya. Ini kita coba, oh nggak ada nih gitu. Berarti yang ini nih. Misalnya ini. Nah, ini kita copy aja filenya gitu ya. Kita copy, terus kita ke folder Ponto. Nah, Ponto, terus kita Nah, ini kan ada 2 ya. Biasanya satunya itu yang filenya, satunya itu yang foto-foto yang kita hasilkan. Kalau misalnya teman-teman udah biasa pakai. Terus kita ke folder yang ini. Nah, ini ada folder font, ya kan ya? Ada folder font. Nah, di situ kita pastenya. Nah, di sini kita paste gitu. Nah, karena ini aku udah ada fontnya, berarti nggak usah gitu ya. Nah, kalau teman-teman cara ngopinya gitu. Nah, terus sebenarnya kalau di PixArt itu juga bisa. Tapi aku tuh barusan uninstall PixArt, tapi gak tahu, bentar ya aku cek. Sebenarnya di PixArt itu bisa kita ingin font juga gitu. Jadi kayak kadang aku cuma pakai PixArt doang. Aku bosan. itu nama ini apa namanya kontennya aku bosan gitu. Bentar. Tadi aku ngetes gitu. Bentar. Tapi sebenarnya teman-teman di PixArt itu juga ada ini sih, ada apa namanya wallpaper yang disediain gitu. Tapi harus connect ke internet.
Bentar ya. Kalau di PixArt itu Ini di PixArt ya, Han? iya ini di PixArt. Oh bisa kok. Nah, soalnya sebelumnya itu aku PixArt-nya ini ya premium, tapi bajakan. Alhamdulillah sudah insaf kayak ngapain sih Han pakai yang bajakan gitu. Jadi kayak aku mulai mengurangin aplikasi bajakan aku, teman-teman. Udah mulai install gitu. Kayak sebelumnya aku banyak banget asli kayak KineMaster, terus VS Code, terus PixArt, pokoknya banyak gitu aplikasi yang aku tuh semuanya bajakan gitu. Kayak sekarang kalau bisa dikurangi deh gitu. Nah jadi di PixArt itu juga bisa teman-teman kayak apa namanya, kita nge-copy tadi filenya. Jadi kita bisa cuma dari PixArt doang, itu fontnya yang kita mau gitu. Apalagi kalau aku tuh eh kalau dulu suka banget nge-hunting font gitu ya, nge-hunting font yang lucu-lucu gitu kan. Tapi kalau aku tuh nggak mau kayak orang banyak pakai font yang aku pakai gitu. Kayak aku tuh mau yang beda diri lah pokoknya gitu kan. Nah kalau misalnya udah orang banyak pakai font yang aku pakai, aku tuh ganti lagi kayak gitu. Jadi akhirnya aku ngebuat font sendiri gitu pakai aplikasi. Ini mah kemana-mana ya. Pakai aplikasi Fonti. Nanti teman-teman cobain ya aplikasi Fonti. Dan nanti juga bisa kita pakai di aplikasi Font Pixar. Oke, kembali ke yang tadi. Pas udah step pelan-pelan ya. Oke. Oke. Nah, jadi pertama kita sediain dulu ya. Sediain dulu background-nya. Background-nya mau foto atau apapun yang kita punya gitu atau mau nyari dari Unsplash. Kita coba cari dari Unsplash ya. Bentar. Nah, jadi kita kembali ke ini ya. Kita mau download ceritanya nih. Kita nggak punya background yang bagus gitu atau kayak nggak apa-apa nanti next time teman-teman nggak perlu cari apa nggak perlu punya gadget yang bagus untuk kok gitu. Sebenarnya aku biasanya pakai di Unsplash itu ya, misalnya kita unsplash.com gitu. Ini tadi. Terus misalnya backgroundnya kita mau apa? Misalnya ketik aja estetik gitu ya. Gitu. Terus kita cari deh sekiranya kita mau gitu. Segini dong. Coba kita cari. New Year. Aduh. New Year. Karena nanti kita mau kayak gaya fontnya tuh nanti apa ya kayak di belakang objek foto yang kita ini. Jadi kalau bisa teman-teman cari backgroundnya itu yang ada objek di depannya gitu ya. Ya ini mah kayak semuanya kok malah begini gitu. Oh bagus. Apa ya? Ada saran nggak?
Kita cari aja Indonesia kali ya. Nah ini sering banget nggak ngeliat wallpaper ini. Nah misalnya kita ini ya, si bapak ini ya. Nanti kita crop aja bagian bawah biar kakinya nggak kelihatan. Nah kita mau pakai background bapak ini. Nah kita download gitu ya. Terus ya aku mau. Kok gak mau ya? Teman-teman bisa nggak ngedownload? Nama fotonya apa Kak? Indonesia ya. Teman-teman bisa ngedownload nggak? Aku tuh kadang bisa kalau pakai HP ya, kadang tuh enggak. Ini udah ke-download ya? Waduh. Ya udah lah ya, teman-teman pada bisa nggak? Lagi dicoba, oke. Oh bisa. Nggak tahu, kadang tuh bisa, kadang tuh enggak, atau kayak gara-gara memori HP aku tuh penuh. Nah, kita coba alternatif lain ya. Nah, teman-teman nggak mau pakai Unsplash gitu ya. Oh, Unsplash HP-nya ya. Aku nggak tahu. Terima kasih, Fikri. Nah, misalnya kita nggak mau pakai Unsplash kayak nggak cocok gambarnya gitu. Kita coba pakai alternatif Pinterest ya. Kita coba pakai Pinterest. Soalnya, loading ya. Maaf ya. Nah, misalnya kita cari di Pinterest. Nah, misalnya ini ya. Dapat nih, misalnya aku ambil yang ini. Cuman kadang ya, teman-teman kalau di Pinterest itu gambarnya nggak HD gitu. Resolusinya nggak sebagus kalau kita download di Unsplash gitu. Cuman nggak apa-apa ya. Karena kita mau pakai ini gitu ya. Kebetulan ini juga bagus ini filternya gitu. Nah, misalnya ini ya. Nah, kalau di Pinterest itu kita download aja. Ini aku estetik gitu. Estetik. Nah, kita download estetik wallpaper benar. Nah, terus sebenarnya sama ya. Tadi kalau mau nyoba pakai Unsplash boleh terserah apa keywordnya. Terus kalau mau nyoba pakai ini juga boleh terserah. Kalau Pinterest kena copyright Kak. Oh iya, kena copyright. Walaupun cuma di Instastory. Ya, kita cantumin aja, nggak apa-apa. Nanti sumbernya. Gitu. Nah, misalnya udah ya. Udah pada nggak? Oh, ini Dutch. Teman-teman bisa ambil video dari sini, kalau di download aja. Cuman kalau video
kita pergi ke website gitu, ketika aja di Google gitu, Pinterest downloader gitu. Oke. Nah, kalau udah ya, nah kita tadi udah dapatnya lagi ke foto. Tapi kalau teman-teman udah menyediakan foto gitu ya, wallpaper, nggak apa-apa yang tadi di skip aja ya, yang di Unsplash atau di Pinterest gitu. Terus kita pergi ke foto buat kita bikin tulisan. Nah, sebenarnya kita bisa ya tadi langsung bikinnya nanti di PicsArt aja. Cuman kenapa Ponto? Karena kita mau nanti file fontnya itu jadinya bentuknya gambar gitu. Kalau misalnya kita PicsArt, itu nanti kita bisa, tapi kayak save ulang gitu. Jadi mending kita buat di Ponto aja ya, teman-teman. Jadi misalnya ini kita pilih aja yang plain image ini ya. Terus kita mikirin, kita lihat wallpaper kita yang tadi. Kalau misalnya dia dominan lebih ke gelap, berarti font yang kita pakai putih gitu ya. Kalau misalnya kita dominan tadi background-nya cerah, berarti kita pakai tulisannya yang hitam kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya karena kebetulan tadi background aku gelap, berarti aku nanti tulisannya pakai yang putih kan. Berarti background aku hitam biar tulisan aku kelihatan putih gitu ya. Kelihatan warna putihnya. Kalau misalnya tadi teman-teman tulisannya jadinya hitam, pakai yang background warna putih ya. Nanti nggak maksud aku. Ribet gak? Ngerti ya? Ya, paham sih. Oke. Nah, lanjut. Misalnya kita quote-nya, ada yang mau kasih saran nggak? Atau Ya? kayak Ayo nih, ada penulis loh di sini, ada Kak Novi dan lain-lainnya. Iya, aku tadi lihat kan Kak Novita. Kak Peggy, Kak siapa lagi ya? Ada anak sastra juga. Mantap. Misalnya Kak kita Peggy nulisnya, boleh. Ya, atau apa aja deh, Kak Hana. iya apa aja ya. Misalnya 2021. Nah, ini kan fontnya kita tadi masih yang ini ya, font bawaan Ponto gitu. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman di awal udah nge-copy fontnya ke foldernya Ponto, nanti ada di folder my font ini gitu. Nanti kayak tinggal ya udah ganti pakai font Bernier gitu. Nah, kalau udah, misalnya ini ya fontnya yang mau kita pakai. Nah, ini kita rata kiri atau rata kanan. Soalnya aku rata tengah ya. Rata kiri atau rata kanan, so aku pilih rata tengah. Terus kalau udah kita dan. Nah, kalau misalnya teman-teman kiranya nih kayak mau macem-macemin gitu ya. Sebenarnya di Ponto ini, kalau teman-teman belum pakai ya, ini tuh enak banget, kayak bisa nambahin background, terus ini ya, ini bisa nambahin stroke, kayak ada ininya loh, nih kayak gini. Terus bisa kasih shadow gitu-gitu, terus kasih background tuh yang kayak gini gitu, jadi kayak tulisannya ada backgroundnya gitu-gitu. Terus spasinya bisa diatur gitu. Terus ini kalau mau melongkerin bisa gitu. Terus ini
Kalau tadi kita pakai foto gitu ya, ini bisa di blend. Gitu deh. Soalnya kita cukup kayak gini aja ya. Nanti kita apa-apainnya di PicsArt aja gitu. Nah ini kita gedein dulu ya. Karena nanti kita mau masukin fontnya ini ke PicsArt. Nah, terus misalnya udah ya. Bentar. Kayaknya aku mau 2021-nya kayak seukuran Please Be Nice gitu. Nah, jadi kayak karena di sini nggak ada ini ya, just V gitu, yang semuanya rata kiri kanannya gitu ya. Jadi kayak apa sih, paragraf gitu. Jadi kita bikin sendiri gitu. Misalnya tadi aku 2021-nya kan tadi awalnya dia di tengah gini ya. Terus aku mau dia rata gitu seukuran si Please Be Nice-nya gitu. Jadi aku pakai si spacing-nya ini. Kayak letternya aku iniin gitu. Nah, kayaknya segitu. Kayaknya kejauhan gitu. Berarti diiniin lagi. Nah, terus ini coba kita gedein. Apakah sudah terlihat bagus? Sepertinya belum. Nah, ini kita gedein lagi gitu. Pokoknya teman-teman atur aja ya, kayak gimana-gimananya. Kalau mau yang apa sih namanya, biasa aja yang tadi kita di awal, itu juga nggak apa-apa. Ini aku biar kayak seukuran gitu loh sama bawahnya. Nih, ini kan kira-kira kayaknya udah ya, kayak rata gitu. Terus misalnya ini teman-teman jarak antar ininya mau dikurangin, itu juga bisa di style. Terus yang tadi ya, yang di spacing, ini line-nya dikurangin aja gitu. Jadi kayak jangan ada jarak di antar kita gitu. Fontnya nggak perlu social distancing. Saya segini gitu ya, nggak usah terlalu berjarak. Nah ini, oh ya ini kita nge-move-nya bisa pakai yang move ya. Jadi kayak kadang kan kita mau ngegeser tapi kayak nggak terlalu banyak kan. Kalau pakai jari kadang susah kontrolnya. Nah ini kita bisa pakai yang move. Terus kalau misalnya kita di sini ya, terus kayak kita mau ngasih ke tengah kan teman-teman. Terus kayak bingung, ini udah tengah belum ya kayak gitu kan. Nah caranya kalau kita mau ke tengah itu pencet yang ini, yang kiri. Nih, kelihatan nggak? Kalau ini kan di tengah-tengah banget ya, yang ini, yang kanan. Nah kalau yang kiri ini di sini. Jadi misalnya kita di sini ya, ini udah tengah belum ya gitu kan. Terus kita mau ngasih tengah, tuh pencet yang ini. Yang ini. Kelihatan kan ya? Nah terus kita ini ke bawahnya pakai ini. Gitu. Terus ke bawah lagi. Nah, kalau udah, ini kita pencet yang save ya, yang di atas ini. Kita pencet save. Terus ini boleh JPG atau PNG karena tadi kan kita pakainya ini ya, warna ada backgroundnya gitu. Jadi kalau JPG juga sama aja. Kita JPG aja. Nah, terus biasanya ada iklan. Nah, misalnya udah ya, kita X aja. Nah, kalau udah, ini kita pergi ke PicsArt buat kita apa namanya, masukin tulisannya ke dalam gambarnya gitu. Nah, jadi kalau kita buka PicsArt-nya, bentar ya loading. Bentar. Karena dia suka loading gitu. Kayak aku penuh.
Teman-teman udah nggak sampai tahap yang tadi ini tulisan yang di fontoknya? Atau aku kecepatan? Atau pas aja? Karena nggak perlu desain sini. Nah, biasanya kalau teman-teman barusan ngedownload ya, dia ada kayak gini. Ya kan? Nah, ini aku nggak ada X-nya. Cara masukin font ke fonto yang tadi di awal, yang ke file manager, terus kita tadi ini dulu ya, apa sih namanya? Di kopas-kopas gitu ya, Han? Copy dulu. Ini kan kita tekan dulu zip-nya biar dia nge-extract dulu ya ke dalam bentuk font. Nah, kalau udah, nanti dia bakalan apa sih namanya? Jadi folder gitu. Oh iya, coba ya ulang. Nah, jadi ini kan, ini folder download yang misalnya fontnya ya, misalnya tadi teman-teman habis download font gitu. Nah, misalnya ini ya, soalnya si Bernier aku kayaknya udah nggak tahu kemana. Nah, ini teman-teman klik ya kan. Nah, terus kasih aja namanya gitu. Misalnya ini karena aku udah pernah, aku coba ya tes. Terus kalau udah, nah dia bakal nge-compress kan. Ya kan? Nah, ini ada foldernya si tes ini. Ya kan? Udah sampai sini nggak? Udah? Nah, kalau udah, ini kita buka foldernya yang tadi udah terkompres kan. Nah, terus kita cari folder yang ada format tulisannya. Oh, ini kosong, berarti bukan. Terus misalnya monumen. Oh, ini ada nih foldernya, biasanya namanya OTF atau TTF ya. Jadi kayak, apa sih namanya? Pokoknya kalau folder font tulisan itu antara OTF atau TTF. Nah, kalau udah, ya kan, udah kita nemu nih gitu sih foldernya. Ini kita copy ke Fonto atau PixArt-nya. Nah, ini kita edit. Maksudnya ini karena HP aku kayak gini ya. Ini kita copy, nih ya. Kita copy nih ke folder fontonya. Teman-teman cari aja folder fonto. Terus nih, ada kan tulisan fontnya. Kadang tuh kalau nah, kalau ini misalnya aku bingung ya, ini yang mana ya folder fontonya gitu. Ya kan? Misalnya aku sembarang gitu pencet. Oh, ternyata bukan ini nih, ternyata ini folder nge-exportnya gitu. Berarti kembali lagi, terus cari lagi. Terus cari lagi folder fontonya. Ya kan? Terus dapat nih folder font. Nah, itu kita tuh nyari, pokoknya kalau ada aplikasi yang ada folder fontnya, itu berarti bisa di custom font gitu. Kalau PixArt itu juga kayak gitu. Jadi kita pergi ke folder font, terus tinggal di paste deh gitu. Nah, misalnya yes. Gitu. Udah deh tercopy. Ada yang ketinggalan nggak? Udah? Kalau belum ada folder fontnya bisa dibikin foldernya. Gak bisa. Emang beneran nggak ada? Apa harus ini sih harus di restart lagi aplikasinya biar muncul? Jadi aku udah masukin sih. Ini mungkin tadi Fikri ke folder yang gambar itu loh. Enggak. Coba Fikri lihat sini. Jadi tadi kan aku nyari ya, nggak bisa kita bikin sendiri. Nah, ini kan fonto.
ya kan? Sorry. Foto, ya kan? Nah, kan ada dua nih. Satunya emang yang nggak ada yang di bawah. Ini kan dia gambar. Oh, berarti bukan folder ini. Karena ini folder picture-nya si foto yang kita ekspor. Berarti bukan yang ini gitu. Nah, kita kembali lagi ke cari. Kita cari folder lagi foto, ya kan? Yang di atas. Oh, ada nih si fontnya ini gitu. Ya udah kita paste ke sini kayak gitu. Kalau ke PixArt juga kayak gitu, adanya temnya aja di aku. Oh iya, coba deh dibuat, bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa, nanti coba uninstall, terus iniin lagi ya kayak gitu. Yang penting udah tahu dulu aja apa namanya, udah tahu dulu aja caranya. Atau pakai udah tadi siapa yang masih? Siti Rosifah juga nggak masih atau udah? Halo, udah nggak? Atau kita lanjut aja? Kita lanjut aja ya. Pakai font yang lain ya, pakai font yang sembarang aja dulu gak apa-apa. Nah ini kita buka PixArt-nya. Gue harus sikin ya. Ini udah sikin aja ya. Oke. Nah, kalau udah, kan tampilannya kayak gini ya teman-teman. Ini tinggal kita pencet plus, terus kita cari apa sih yang tadi kita udah download itu loh. Biasanya kalau yang barusan-barusan ada di bagian atas sini. Kalau gak ada, kita cari yang all fonto itu ya. Nah, misalnya aku udah ada nih yang si ininya gitu. Nah, aku tinggal klik aja yang tadi itu. Nah, ini kita biasanya emang banyak iklannya ya kalau nggak premium. Nah, ini kan yang tadi aku dapetin di Pinterest gitu. Nah, ini karena kita mau pakai buat instastory, kita crop dulu ya. Kita crop buat memastikan dia ukurannya instastory. Nah, ternyata belum kan. Nah, teman-teman kan ini ya, kadang sekarang itu HP beda-beda. Kayak ada yang full screen, ada yang belum gitu. Jadi kayak ada yang ukurannya lebih 16. Kan biasanya dulu selalu 16:9. Karena semenjak full screen, jadinya kayak bingung nih kita mau pakai patokan yang ukuran layarnya full screen atau yang nggak full screen gitu. Kalau dari konten kreator yang sering buat postingan tentang ini gitu ya, mereka merekomendasikan yang 16:9 gitu. Jadi kayak kita ikutin aja gitu. Misalnya kebetulan ini di PixArt story-nya tuh juga 16:9 gitu. Jadi kayak nanti kita yang penting jangan terlalu mepet ya, mepet kiri kanan, kiri atas, atas bawah gitu. Biar nggak kepotong gitu. Nah, kalau udah kita pilih ya, kita pencet contreng, terus kita tinggal masukin gambarnya. Di sini ada add foto, masukin tulisannya ya. Masukin tulisannya ke yang tadi ini. Ke ini ya. Nah, kan dia masih ada item-itemnya ya. Nah, ini caranya background-nya ini kita di sini di blend. Jangan di okein dulu ya. Nah, ini
kayak bakal ada muncul kayak gini. Terus kita pencet yang blend. Terus kita pilih, oh ini bagus. Nah, ini bisa sih screen ya. Tapi kadang kalau screen masih ada putih-putihnya gini. Nah, ini kita pilih yang lain aja. Kok efek sih? Kita pilih yang lain aja. Nih, misalnya yang kayaknya yang lighten deh bagus tuh. Bagus kan? Terus udah nih, kita kayak apa sih namanya? Kiranya nanti kita mikirin gitu kan kita gimana? Oke, ulang ya. Nah, jadi kan tadi gini ya, aku ulang ya. Jadi kan awalnya gini. Udah sampai sini gak? Atau belum? Hah, baterai aku loh. Udah sampai sini nggak, Rauf? Udah. Yang lain gimana? Aku kecepatan kah? Udah, oke. Nah, jadi kan tadi baru sampai sini ya. Kita pilih gambar yang tadi kita mau pakai buat wallpaper. Terus cara masukin gambarnya, ini kita geser ke kanan buat cari menu add foto. Nah, ini kedapat kan add foto. Nih, yang sampingnya teks. Ya kan? Nah, terus kita cari tulisannya. Si yang tadi kita udah buat. Ya kan? Kalau udah kita add. Nah, dia bakal kayak gini. Kita kan mau dia apa sih namanya menyatu gitu kan. Jadi kita jangan okein dulu, jangan dia papain dulu. Di bawah sini ada kita geser buat cari menu fitur blend. Nah, cari fitur blend, terus kita pilih gitu yang cocok. Oh, kayaknya ini bagus. Tapi masih ada putih-putihnya gitu. Terus kita cari lagi. Berarti kayaknya bagus yang oh ini si lighten gitu. Berarti bagus nih si lighten. Terus kita jangan dulu di okein ya. Ini kita gedein. Kayak nggak usah terlalu gede, nggak usah terlalu kecil. Oh, sekiranya cukup nih gitu. Terus yang dulu di okein, di atas ada fitur apa namanya nih? Penghapus, ya kan? Kelihatan nggak di bagian atas? Ada gambar penghapus. Itu kita pencet si penghapusnya. Jadi kayak kita mau di belakangnya itu nih, ngerti nggak? Jadi kayak tulisannya itu masuk di gambarnya gitu. Makanya tadi aku bilang cari yang apa sih namanya? Ada objeknya gitu teman-teman. Tuh, jadi kayak kita bisa menghapus gitu. Walaupun kita nggak bisa menghapus kenangan, yang penting kita bisa menghapus font ya. Tuh, jadi kayak tuh, jadi kita pakai aja. Cuman kadang kan kita kayak bingung ya gimana kita tahu yang bagus. Nah, ini kita bisa opacity-nya kita bukan nih. Tadi harusnya opacity-nya kita kurangin dulu biar kayak bagus gitu. Tapi udah terlanjur nggak apa-apa. Jadi teman-teman opacity-nya dikurangin. Jadi kayak tinggal kita hapus-hapus aja yang kayak biar dia tuh nggak terlalu effort gitu kan. Ini kita ngeditnya. Tapi ternyata ada detailnya gitu. Kayak ada ini masuk-masuk di garisnya gitu. Tuh. Gitu. Terus kalau udah ini kita contreng ya. Misalnya aku udah. Tapi jangan dicontreng lagi dulu. Terus
Misalnya kita kurang apa, kayak udah gitu. Baru kalau udah bener-bener kita mikir, oh kayaknya udah cukup nih gitu. Baru kita okein gitu. Kita contreng gitu. Terus kita tinggal tambahin nama kita di bawah atau gimana-gimana gitu. Ya kan? Nah, ini tadi yang kita apa sih namanya? Bikin fontnya di Ponto gitu. Nah, kalau misalnya kadang itu kalau misalnya teman-teman nggak mau effort, sebenarnya kita bisa nyari quote sendiri, nyari quote dari internet gitu. Ya kan? Ini contoh yang pertama ya. Ini kita export dulu, kita save. Nih ya, pencet yang di kanan atas tuh. Udah save to your gallery. Terus kita kembali, pencet yang panah kiri. Terus kita misalnya mau dapat yang tulisannya gimana-gimana gitu, yang kayak apa sih namanya? Kita nggak mau effort buat masukin 21-nya kayak mana. Nanti ya, bentar ya. Udah terlanjur kehapus. Nah, misalnya teman-teman dapat quote, terus ini aku kasih contoh ya. Bentar. Bentar ya, Fikri. Ini aku habis. Nih, misalnya aku mau ngasih lihat contohnya, aku ngambil, bentar. Ya, aku punya second account. Tapi second account-nya bukan buat ngejulitin kok, guys. Cuman mau upload yang selain ilustrasi. Nah, jadi aku pernah, teman-teman tahu ini nggak, rintik seduh yang ala NKCTHI gitu, dapat pesawatnya di mana? Oh, itu ada di PixArt. Sorry, di Ponto. Nanti ya, bentar. Nah, jadi aku tuh pernah, teman-teman tahu ini nggak, rintik seduh, tahu kan? Yang penulis itu, nah ini kan tulisannya dia ya, ya kan? Maksudnya ini tuh benar-benar tulisannya dia, aku bukan ngebuat ulang gitu. Tapi kayak dari tulisannya, aku crop gitu, terus aku blend kayak tadi caranya. Nah, misalnya kita mau gitu ya, terserah teman-teman pakai apa. Misalnya NKCTHI aja deh. NKCTHI. Quote-nya NKCTHI ya, misalnya kita mau ini, diamu tidak emas saat bla 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 gitu, ya kan? Nah, ini teman-teman crop gitu, di screenshot aja. Kebetulan aku kalau dari HP ku ada screenshot yang cuma dikit gitu. Nah, kalau udah di save, ya kan? Atau apa sih namanya? Tadi kita ngambil dari Pinterest gitu. Jadi misalnya kita cari quote, misalnya kita tadi mau bikin postingan bagus gitu ya, tapi kayak nggak mau nulis sendiri gitu, mau ngambil tulisannya orang gitu. Nah, ini kita bisa misalnya quote gitu. Quote. Nah, terus misalnya kita cari yang kayak bagus gitu. Oke, galau semua. Ini banget. Nah, jadi kalau di Pinterest itu bisa bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nih, misalnya ini. Aku dapat yang lucu gini kan. Nah, terus ini kita save. Ya kan, kita download. Atau nanti teman-teman dapat ayat apa gitu ya. Atau ini sama aja kayak kita ngebikin ini loh yang di Twitter. Ada kan biasa kita dapat screenshotan di Twitter.
atau dari mana gitu. Terus nanti sama caranya kita blend doang gitu di PicsArt tadi gitu. Kita kembali ke PicsArt buat kita masukin si tadi quote yang udah kita download ya gitu. Misalnya kayak sekali lagi, kalau ini cara aku mau bikin yang bagus tapi nggak mau effort gitu. Jadi kayak aku tinggal ngambil aja gitu dari punyanya orang gitu. Tapi kayak kalau bisa pakai kredit ya teman-teman, pakai ada tulisan namanya gitu. Misalnya sumbernya dari mana. Nah, kita ambil contoh 2 gambar tadi ya yang kita udah download di Instagram dan di Pinterest. Nah, caranya ya tadi Fikri, ini kita ada menu add foto nih yang di bawah, ya kan? Add foto. Terus misalnya kita ambil dulu yang pertama NKCTHI. Ya, kita add. Nah, terus ini kita pilih yang jangan di-okein dulu ya, jangan dicentren dulu. Ini di sebelah kanan ada yang fitur blend, sama kayak tadi caranya. Terus kita pilih yang sekiranya dia bagus. Nah, ini yang lighten, kayaknya, oh karena dia ungu ya, sorry. Jadi kalau kayak gini, problemnya, bentar, kita ulang ya. Yang tadi blendnya kita balikin ke normal dulu, ya kan? Karena dia belum satu warna gitu. Karena kalau ungu, nanti apa sih namanya, gambar di belakangnya kayak ikut ungu. Ya kan? Jadi ini caranya, ya kan teman-teman? Ya, boleh. Kita pilih menu efek, terus kita pilih yang color, kita pilih yang color, buat kita jadiin black and white dulu. Gitu. Aku kecepatan nggak? Jadi ini kita pencet apa namanya filter dulu. Kita pencet filter, terus kita pilih yang color. Biar dia jadi hitam putih gitu. Jadi kalau hitam putih kita blend kan lebih enak gitu. Nah kalau udah kita pilih contreng, ya kan? Nah jadinya dia hitam putih nih, gitu. Balik ke filter blend, ya kan? Terus kita pilih yang mana yang bagus. Oh yang screen ini bagus gitu. Ternyata ini aku ada ini kekurangan. Ini kita screenshot aja, gitu ya. Kita oke. Cara screenshot kita crop aja ya teman-teman. Ini ada fitur crop, teman-teman bisa pakai. Nah tuh, jadi ini tinggal kita gedein. Terus kalau mau kita kayak tadi ya, yang kayak tulisannya masuk ke dalam itu juga bisa gitu. Tapi ini kebetulan karena tulisannya itu apa sih namanya kecil, kalau misalnya kita hapus nggak kelihatan, jadinya kayak gini aja udah bagus gitu. Nah terus kalau udah kita oke deh, kita contreng, terus kita save gitu. Nah ini yang kedua, kita udah dapat ya yang kedua. Terus yang ketiga, ini kita yang terakhir ya, yang tadi pakai kita download di Pinterest. Nih, yang tadi kita download di Pinterest. Nah, ini kita tinggal blend aja. Sama kayak tadi caranya. Terus kita tinggal pilih. Tuh, ya. Dia jadinya gini. Dia tidak terblend dengan bagus, guys. Karena, apa sih namanya? Tahu nggak kenapa? Kalau yang tadi gimana? Aku kecepatan ya. Bentar. Jadi guys, ini kan ini aku mau kasih tahu kenapa yang ini tidak terblend dengan bagus. Kayak jadinya gelap. Karena ini itu background-nya kan gelap. Ya kan? Terus kalau kita ini tulisannya hitam gitu. Jadi kayak dia tidak terblend dengan bagus. Jadi biasanya
Kalau teman-teman mau pakai fitur blend dengan mengambil quote-nya orang gitu ya. Ini tadi kita balikin ke normal dulu. Ya kan? Terus ini caranya kita pencet FX. Ini kan. Ini kelihatan nggak FX? Caranya sama yang kayak tadi ya. Kita ganti dulu color-nya biar dia jadi hitam putih gitu. Tapi efeknya jadi kayak gini. Nih kita pilih yang negatif tuh. Kita jadi mengubah warna. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa ubah-ubah sendiri. Karena ini kita mau dapetin tulisannya jadi warna putih gitu. Kan ini ya, nih. Teman-teman pilih aja yang color. Terus pilih yang black and white juga bisa. Negatif juga bisa. Enggak ding. Kalau black and white tulisannya masih hitam. Nih, kita pilih yang negatif aja. Ini sebagai contoh ya, walaupun warnanya jadi berubah. Atau bisa juga teman-teman pilih yang black and white dulu, ya kan? Misalnya kita pilih yang black and white ya. Terus, nah jadi kan gini. Tapi kan kalau kita kayak gini, terus kita ngeblend, ya kan? Nih, jadinya, bentar. Nih, jadinya nggak kelihatan. Kayak gitu kan. Jadinya, gimana caranya? Itu kita kembali ke menu FX atau efek, terus kita ganti lagi jadi yang ini, hitam putih. Hitam putihnya kita yang negatif. Tuh. Jadi tadi dari warna hitam, kita ubah dulu jadi black and white, ya kan? Biar satu warna doang. Terus yang kedua, kita ganti lagi jadi warna putih. Karena background punya aku, itu dasarnya hitam gitu. Jadi biar tulisannya terlihat dengan jelas, tulisannya harus putih gitu. Kalau teman-teman udah terang, ya pokoknya menyesuaikan background kita gitu ya. Kalau udah kita contreng. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ya. Sorry, tadi kan aku pakai Pinterest ya teman-teman. Kalau Pinterest, teman-teman bisa juga pakai website ya, nggak harus pakai aplikasi gitu. Sorry ya, aku kayak cepetan. Terus kalau udah, ini tinggal kita blend gitu. No, udah bagus kan? Udah deh. Terus ini kita gedein. Terus kita mau pakai yang penghapus. Coba ya. Bentar. Kita coba yang pakai penghapus ini. Bisa kayak, jadi tulisannya ada di belakang objek walaupun nggak terlalu kelihatan. Han mau nanya dong. Iya, iya. Tadi pas ngefilter yang pertama warna filter hitam putih dulu. Sebenarnya tergantung objeknya. Kalau misalnya dengan kita masukin terus kita ngeblend di hasilnya udah bagus, ya kan? Ya kan? Itu kita nggak perlu pakai filter. Cuman karena tadi kalau NKCTHI dia kan background-nya ungu kan, ya kan? Oh, nah jadi karena background-nya ungu, jadi pohonnya keikut ungu, makanya aku jadiin black and white biar kalau hitam ngeblendnya tadi kita blend itunya bagus gitu, ya kan? Nah cuman kalau ini karena dia tulisannya hitam dan ada warna di sininya. Jadi kalau kayak gitu pertama jadi black and white gitu. Terus black and white dulu ya tadi. Black and white. Terus kita terus kita pilih yang negatif gitu biar tulisan yang ini aku jadi putih gitu. Pokoknya kita kuncinya
di blend gitu teman-teman. Ini kita belajar lebih ke blend doang, kita ngeblend doang. Cuman penambahannya karena yang kita blend itu nggak selamanya sesuai dengan warna background di belakang, biar dia terlihat dengan jelas kan. Kalau kayak belakangnya agak-agak hitam, ininya tulisannya putih. Kalau belakangnya putih, BTW PixArt-nya harus premium. Enggak. Ini aku nggak premium kok. PixArt Premium itu cuma ngaruh di filter yang bagus, tapi ini nggak harus kok, nggak harus. Nah kalau udah ini kita oke. Dapat nggak Rauf jawabannya? Iya sih aku dapat, cuman tadi nyari gambar di Warna. NKCTHI-nya, dia ada kayak ilustrasinya hitam terus tulisannya putih, jadi pas di black and white gambarnya hilang, tulisannya hilang, gambarnya ada, jadi harus pilih salah Gitu. satu. Atau Gara-gara bisa sih di gambarnya warna hitam, tulisannya warna putih. gitu, bentar. Coba yang mana kasih tahu. Nih Nah bentar. ini kita save dulu ya. Gambarnya yang mana? Ini aku kirim ke ini. Nggak usah, biar aku screenshot dari sini. Yang mana? Gambarnya yang ini nih, yang tidak ada penyesalan. Perpisahan terbaik adalah Ini. Bukan. Yang apa ya? Yang samping nanti kita cerita tentang 2020. Tapi ada gambar. Ini. Iya. Oke. Jadi ini coba aku screenshot ya. Ini kan, aku screenshot. Coba aku bawa ke PixArt. Nah ini coba aku masukin gambarnya. Ini kan tadi. Terus kita crop dulu. Oke. Gini kan ya. Nah terus kita coba blend. Oh ternyata kurang nih kalau kita blend gitu kan. Jadi kita balik ke normal, kita pencet FX, background belakang yang kamu pakai lebih ke hitam atau lebih ke putih? Ini sih senja, bingung ya. Lebih ke cerah, tapi nggak putih. Kalau cerah berarti tulisannya bagusnya hitam ya? Oh iya. Nah, kalau kayak gini, ini bisa, kalau aku ngeliat aja kali ya, kalau misalnya ini karena kebetulan aku pakai hitam, jadi aku cari aja dulu yang kayak gini. Apa sih namanya? Yang penting, ini kan awalnya kan gini ya kan? Nah, biar enak, kita tuh nyamaratain semua warna gitu. Ngerti nggak maksud aku? Ini kan ada hitam, ada putih ya. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Nah, biar nanti ke-blend-nya tuh dengan bagus, kita jadiin dia satu warna dulu gitu. Ini kan aku coba pakai yang ini ya, yang negatif. Biar yang pertama aku pakai yang negatif dulu, terus aku okein. Ya kan? Terus aku FX lagi buat jadi hitam putih. Bentar. Ya, nggak kelihatan sih. Iya, emang kayaknya dilema. Gambar itu emang dari tadi nyoba, kenapa nggak bisa ya? Kayaknya emang. Udah berarti di crop aja ininya, si ilustrasinya gitu. Yang penting tulisannya, ya kan ya?
Iya. Gitu. Aku dapat inti materi alhamdulillah. Oke. Ada yang nanya, boleh. Kalau tulisannya langsung dibuat di PicsArt, boleh. Tapi kadang kalau di PicsArt itu teman-teman apa namanya? Malah ini ya, dia itu nggak ada fitur spasinya gitu-gitu loh. Jadi misalnya aku tulis tadi ya 20, 21, tulis di nice gitu kan. Nah, ini tuh fitur buat kita ngatur tulisannya terbatas gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak tuh, Jadi kayak misalnya kita mau ngatur jaraknya gitu-gitu nggak bisa gitu. Terus sebenarnya tadi itu aku mau ngasih lihat biar dia tuh ada di belakang gambar gitu loh. Jadi makanya kita nge-exportnya filenya tuh gambar biar kita bisa tapi ini bisa ya fitur penghapus. Oh bisa. Jadi kadang itu dia nggak. Tapi kalau mau pakai PicsArt-nya langsung bisa ya teman-teman. Cuman kadang ya itu terbatasnya dia nggak terlalu banyak pengaturan buat kita bisa jarakin lagi gitu atau kayak gitu-gitu. Tapi kalau mau pakai PicsArt-nya boleh. Terima kasih ya Siti udah bertanya. Jadi misalnya ini kita tadi pakai fontnya si Bernier ya. Benar. Ini nggak ada. Oh ada. Nah misalnya ini ya kan fontnya. Nah terus kalau kita mau ngatur jaraknya, kalau teman-teman cukup dengan kayak gini tuh juga nggak apa-apa. Tulisannya terselip di tiang listrik gambar pertama. Iya ini kita pilih yang ini ada gambar penghapus di atas Cynthia. Ada gambar penghapus di atas, terus kita hapus gitu. Ininya diatur-atur lagi aja ya. Oh berarti ini baru bisa. Kayaknya waktu itu aku nyoba kalau tulisan nggak bisa dihapus deh. Gitu deh teman-teman. Ya lomba. Ada lagi nggak? Ini sih aku cuma penasaran yang ini kan tadinya ngasih contoh yang kayak tulisannya tiduran gitu loh, apa sih namanya? Oh iya. Bentar. Jadi kalau tulisannya yang Lepuh gitu deh. Itu kita pertama kita edit tulisannya dulu. Bentar ini kita apa namanya? Kembali ya. Ini kita bisa save draft. Nah, tadi kan kita udah pakai ini ya, si yang 2021 please be nice. Nah, kalau misalnya kita mau ada efek apa sih fontnya tuh nggak berdiri. Ini kan tulisannya berdiri ya. Nah, ini kita bisa pakai fitur yang tools, terus perspektif, terus ini gitu. Jadi kayak dia tuh dari gede ke kecil gitu. Terus kalau udah kita save
terus kita masukin kayak yang tadi, tinggal di blend kayak tadi sama. Gitu. Menjawab nggak, Rau? Oke, jawab alhamdulillah. Nggak kerasa ya, udah ini. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ya tentang SwiftKey Keyboard. Kalian pada download nggak SwiftKey Keyboard? Udah download sih. Mungkin yang lain juga download. Download ya. Aku lupa ngasih tahu, kelamaan di Pixar. Jadi sebenarnya teman-teman pakai Gbox, iya nggak apa-apa pakai itu aja. Jadi sebenarnya aku tuh juga awalnya keluar ya HP aku. Jadi aku pernah nyoba pakai Gbox kan ke Novenia. Jadi aku pakai Gbox itu kayak apa ya? Kan enaknya kalau pakai Gbox, bentar aku kasih tahu ya. Ya HP aku masih nge-lag ya. Iya, masih nge-lag. Jadi sebenarnya teman-teman gunanya SwiftKey Keyboard. Jadi gunanya SwiftKey Keyboard itu buat nge-copy paste gambar. Gunanya cuma itu doang sebenarnya. Dan kalau Kak Novenia kan pakai Gbox kan. Itu sebenarnya sama itu juga buat nge-copy paste. Tapi kalau sebenarnya kalau Gbox itu enaknya misalnya foldernya di mana kita tinggal masukin aja gitu kan. Bentar. Ya, maksudnya. Nah, jadi kalau pakai SwiftKey Keyboard ya teman-teman. Jadi misalnya ini kan kita mau bikin story, terus kita tuh nggak mau kita mau nambahin gambar, tapi kita nggak mau nambahin gambarnya pakai aplikasi. Itu bisa banget cuma kita bikin di install story, terus kita masukin gambarnya pakai si SwiftKey Keyboard itu atau Gbox itu gitu. Atau kalau kalian iOS nggak perlu download gitu ya, karena di iOS tuh bisa copy paste gitu loh ke install. Jadi misalnya gini. Misalnya ini aku foto sembarang, ya kan. Terus ini diwarnain, cara ngewarnainnya udah tahu nggak kalau kita klik yang warna gini, terus kita tekan lama, jadi kayak gini, udah tahu kan? Udah tahu nggak semuanya? Halo? Udah tahu. Jadi aku lagi sudah. Oke, sudah. Nah, kalau udah, ada yang baru tahu. Nah, kalau misalnya kita masukin gambar, kan ini ya, biasanya harus pakai aplikasi terus. Nah, maksudnya SwiftKey Keyboard itu cuma buat nge-copy paste, nggak pernah buat SD kecuali share. Oh gitu. Nggak apa-apa Kak Surya. Nah, ini kita pakai SwiftKey Keyboard. Jadi kalau teman-teman udah ngedownload SwiftKey Keyboard, terus nanti ke setting keyboard HP-nya ya, keyboard HP-nya, terus diganti fitur keyboardnya itu ke fitur keyboardnya SwiftKey, bukan keyboard bawaan. Nah, kalau udah,
Jadi tampilannya bakal kayak gini kan. Terus pilih yang, ini aku pencet yang emoticon. Terus ada di pojok kanan, ini ada gambar kayak pin gitu. Terus kita tinggal masukin gambar deh. Ini ada di kanannya collection. Kita tinggal tambahkan gambar gitu. Nih, tinggal tambahkan gambar. Nah, kalau di SwiftKey keyboard ya teman-teman, dia itu apa namanya, folder yang di atas itu tuh biasanya folder download. Jadi makanya biasanya aku pindahin file yang mau aku masukin ke SwiftKey keyboard itu di folder download gitu, biar dia di atas, biar aku tinggal klik aja gitu, bisa sorry gitu, soalnya ini gitu gitu. Saya mau masukin gambar. Nah, ini kebetulan filenya PNG ya, jadi makanya nggak ada backgroundnya gitu. Terus kalau pakai Gbox itu sebenarnya sama. Terus malah enaknya lagi kita nggak perlu masukin ke collection sini, dia udah langsung ke galeri gitu loh. Tapi aku nggak sukanya Gbox itu, dia kayak swipe ke samping gitu. Teman-teman coba downloadnya, kalau menurut teman-teman ribet SwiftKey, coba pakai Gbox ya. Aku karena udah kebiasa SwiftKey, ya udah aku Swift gitu. Misalnya mau masukin gambar gitu ya, kayak nih misalnya masukin gambar, jadi bisa gitu. Jadi kayak nggak perlu pakai editan gitu loh teman-teman buat masukin gambar gitu. Misalnya kayak nah, ini tuh ditambah-tambahin aja sesuai apa sih, selera gitu. Misalnya kayak gini gitu. Klik tekan sorry. Nah, terus kalau udah tinggal dikasih tulisan gitu kayak oi ikutan atau biasanya aku pakai caps lock gitu, terus dijarakin gitu biar kayak bagus. Kalau nge-repost pakai SwiftKey gimana deh Han? Soalnya masukin gambar sekaligus repost tuh kadang suka ke apa yang muncul repostannya malah ketutup gambar. Tadi nyoba-nyoba bingung. Nah, misalnya ini udah gitu ya, ini contoh yang pertama kayak gini Fikri. Jadi misalnya mau ganti backgroundnya warna biru ya, nah ini kita pilih yang ini ya kan, yang buat ngewarnain. Terus ini tekan di layar lama tuh sampai warnanya berubah gitu. Bisa ya. Nah, terus kita tuh bisa pakai buat di background gitu loh teman-teman. Kayak misalnya nih. Nah, misalnya ini ya. Misalnya aku nge-repost gitu. Nge-repost postingan aku. Ya kan? Nah, terus aku mau tambahin background gitu di belakang. Ya kan? Nah, ini tinggal tambahin pakai SwiftKey keyboard juga. Kayak tinggal kita pilih gambar gitu ya. Misalnya teman-teman sediakan dulu backgroundnya gitu.
atau kayak karena ini aku sering banget make ya gitu. Jadi biasanya aku punya stok banyak di collection sini gitu. Misalnya aku pakai terserah aja ya, misalnya yang ini. Terus ini aku gedein, ya kan? Aku gedein. Terus gimana biar ininya ke atas, ininya kita geser ke kanan, ya kan? Oh salah, aku lupa. Ininya kita geser ke kanan, si riposannya kita geser ke kanan, ya. Ke kanan. Terus ini si wallpapernya kita penuhin, ya kan? Tapi jangan terlalu mepet. Pokoknya ini mepet dikit gitu. Jangan terlalu ke kanan banget gitu. Kayak mepetnya dikit aja gitu ke layar. Terus kita tap-tap gitu sampai dianya ke atas. Kalau baru awal-awal emang kadang susah. Tapi nanti insya Allah kebiasa kok. Terus kayak udah tinggal diinin. Iya. Kalau iOS, ada yang pakai iOS gak teman-teman? Atau semuanya di sini Android? Tim Android, oke. Berarti aku nggak perlu ngasih tahu. Oh ada. Nah kalau iOS, caranya, kalau Android kan yang digeser ke kanan si ininya ya, si apa sih namanya? Ininya. Kalau apa namanya iOS, wallpapernya yang di iniin gitu, ke kananin, ya kan? Surya perhatiin ya. Caranya kalau iOS, ininya di kananin, terus masih di hold, ini masih di hold ya. Yang di sininya masih di hold. Terus yang reposannya di tap 2 kali gitu, pakai jempol. Jadi ini pakai 2 jari ya, telunjuk sebelah kanan sama jempol atau telunjuk sebelah kiri gitu. Kalau udah di tap 2 kali nanti dia bakal ke atas gitu si reposannya. Kalau Android, kalau iOS gitu. Dan kalau iOS nggak perlu pakai keyboard, Swift keyboard atau Gbox ya. Tinggal di copy. Bentar aku kasih lihat. Bentar. Aku pakai Surya udah bisa nggak? Udah bisa. Udah. Halo Kak Surya, bicaralah. Lagi dicoba, Kak. Kenapa? Ini aku bentar ya, aku kasih lihat kalau yang iOS itu lebih mudah bahkan. Kak Surya bisa nggak? Oh lagi coba. Oke. Nih bentar, aku coba masuk pakai yang ini ya, iPad. Ada kan ya? Oke, lagi coba. Jadi, kalau misalnya di iOS itu, cara nge-repostnya itu tinggal kita copy
Kita copy paste dari gambar. Jadi misalnya aku dari galeri ya, aku ambil misalnya ini ya, si apa namanya ininya. Terus aku yang di sebelah kanan atas ada gambar gitu kan, yang bagikan gitu. Kita pencet copy fotonya, terus kita bawa ke sini. Biasanya dia udah ada di sini. Terus kan kayak gini ya, kita gedein, ya kan? Nah kalau Android tadi kan yang digeser ke kanan itu apa namanya si reposannya, ya kan? Kalau ini yang digeser ke kanan itu si backgroundnya. Terus yang di belakang ini kita masih hold ya, ini kita masih hold. Terus yang reposannya kita klik. Kok nggak mau? Kok nggak mau? Bentar, kok nggak mau ya? Serius, biasanya mau. Oh, bukan di bukan di tap ya, tapi di hold. Jadi kayak yang apa sih namanya? Ininya kita masih pegang, kita hold, terus yang ininya kita hold gitu. Jadi kayak sama-sama di hold gitu, pakai satunya jempol sebelah kanan, satunya jempol sebelah kiri. Terus yang ini kita geser. Gitu deh. Udah. Kayak gitu. 2 jam ya? Udah teman-teman. Udah asar dong. Sudah duhur di sini. Udah asar mah jauh banget kan. Iya, sorry. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sama-sama bukan dengerin aja ya, sambil dapat ilmu baru, dan Rauf juga praktek sih. Mungkin teman-teman di sini juga praktek. Ya doain Kak Hana biar sehat selalu dan selalu beramal jariah. Ya, ya boleh ucapan terima kasih di chat Zoom atau langsung juga. Nah, ya, buat Kak Hana makasih banyak. Insya Allah ini diamalkan sama teman-teman quoters. Jadi dipanggilnya quoters karena teman-temannya ngebuat quotes kan. Nah nanti setiap kalau misalnya ada karya yang kalian buat yang berdasarkan ilmunya Kak Hana hari ini, boleh di mention ke Kak Hana Iswari juga ya, biar nanti di repost juga. Nggak usah setiap hari tapi mentionnya hari ini aja. Nanti keterusan lagi. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mau mention. Kasih banyak Kak Hana. Insya Allah kita next time. Sebenarnya masih banyak banget ilmunya Kak Hana nih. Cuman emang kitanya aja yang kapasitasnya nggak sebesar Kak Hana. Jadi harus satu-satu. Ya Alhamdulillah hari ini kita cukupkan ya teman-teman. Makasih banyak atas partisipasi dan antusiasnya, terutama Kak Hana yang luar biasa nih meluangkan waktu dari jauh kan ya Wita. Ya, kita cukupkan aja foto bareng dulu kali sama Kak Hana. Lainnya boleh on cam dulu guys. Oh iya teman-teman, ini ya kalau misalnya apa sih namanya, nanti coba aku biasanya ngasih tutorial atau tips itu ada di highlight tutorial ya, atau pokoknya coba kepoin aja, di situ aku di highlight tutorial sering ngasih ini tips-tips gitu, atau teman-teman cari di YouTube tuh juga insya Allah banyak kok kalau misalnya kayak butuh yang video gitu.
Gitu. Kak Rauf lo nggak on cam. Oh, oke, on cam. Oke. Yuk kita nyalain kamera, kita foto bersama. Ya nggak nyampe 2 menit. Yuk. Yang mau ambil mukena atau apa ya, yang teman-teman cowok bisa on cam sebentar. Kita foto bareng dulu. Oke, ditunggu nih dalam hitungan 15 detik deh. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, deh, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi nggak apa-apa, kita langsung ini ya, mulai ya. Foto sekali aja. Gaya terbaiknya terserah ya, apa aja. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Kalau udah foto nanti tinggal di-share. dadah. Semangat teman-teman. Kasih Kak Ya. Hana. Thank you. Terima kasih Ya, Bang menuju Ro'uf. Ramadannya. Nanti boleh tag ya yang hasilnya hari ini belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Iya, Han, boleh live. Makasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Terima silakan. kasih semuanya. Boleh live teman-teman.